berdiri nggak mau berdiri, suruh duduk nggak mau duduk. Nah, sekarang ibu mau mengabsen kalian tapi ibu pakai lagu. Ada yang penasaran nggak gimana? Kalau ibu bilang kelas 4 mana suaranya, kalian jawab iya iya yo. Bisa? Bisa. Oke, coba ya. Kelas 4 mana suaranya? Iya iya yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya iya yo. Adakah kursi tak berpunya? Ada. Siapakah dia? Siapakah dia? Apri yo. Oke, jadi yang hadir siapa? Apri. Kenapa Apri kok nggak hadir? Ada yang tahu? Jatuh dari sepeda kan ya Bu? Jatuh dari sepeda. Ya, benar. Kemarin main sama Arif ya? Iya Bu. Oke, kita doakan bareng-bareng semoga Apri lekas sembuh biar bisa ikut belajar lagi bareng. Amin. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita nih mau belajar apa? Ada yang tahu nggak? Enggak tahu Bu. Oke, ibu kasih tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi Pancasila atau PPKN tentang mengenal lingkungan sekitar kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid mampu mengelompokkan perbedaan identitas baik suku, agama, budaya yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya nih ke Arif. Iya Bu. Arif di rumah punya teman nggak? Punya. Banyak apa enggak? Banyak. Nah, teman-teman Arif kira-kira punya suku yang sama nggak? Apa beda? Beda-beda. Iya. Arif tetap mau temenan nggak? Mau dong Bu. Apa alasan Arif kok mau temenan? Padahal sukunya beda nih. Kan mereka seru dan mereka punya banyak duit Bu. Dari Arif mau main karena ini ada duitnya. Iya Bu. Kan dia jadi MPS dia mau. Dan Papa mau. Kenapa Nabila? Apa? Oh, mengadu itu istilah ibu juga nggak tahu. Jadi kita cari bareng-bareng ya. Oke, jadi Arif nggak boleh kayak gitu ya Arif. Kalau berteman itu harus dengan ikhlas dan Kan tulus. mereka jadikan buat MPS dulu Bu. Karena top up FF. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, kita harus tetap berteman atau bersatu. Nah, di sini ibu ada sebuah video. Kita tonton bareng-bareng. Nanti ibu mau tanya random, ibu tanya satu-satu. Kita simak bareng-bareng ya. Random itu acak. Halo teman, siap buat petualangan seru? Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah desa yang istimewa dan penuh warna banget. Kita mau kenalan sama lingkungan sekitar kita, dan yang paling penting, belajar menghargai perbedaan. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, petualangan kita mulai dari sini. Desa Bineka. Coba lihat deh, semua orang kelihatan sibuk tapi juga senang banget. Ternyata mereka lagi siap-siap buat ngerayain hari kemerdekaan Indonesia. Pasti bakal meriah banget nih. Jadi, acara puncaknya itu karnaval sepeda hias. Tapi, ada yang bikin ini makin spesial loh. Semua yang ikut harus pakai baju adat dari seluruh Indonesia. Wah, kebayang kan betapa berwarnanya nanti? Nah, kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, namanya Dani. Lihat deh, dia lari-lari kelihatan seneng banget. Kayaknya dia punya kabar gembira buat teman-temannya yang lagi di taman nih. Dan bener aja, dengan semangat, Dani langsung ngajak teman-temannya. Yuk kita ikutan karnaval sepeda hias. Dan ya tentu aja semuanya langsung setuju sambil teriak-teriak kegirangan. Siapa sih yang gak mau ikutan pesta seru kayak gini, ya kan? Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada masalah kecil. Tapi justru dari masalah inilah lahir ide yang keren banget soal kerjasama. Penasaran? Ya, kasihan banget Larus. Dia kelihatan sedih gitu, soalnya dia nggak punya sepeda buat ikut karnaval. Waduh, terus gimana dong solusinya ya? Nah, pas lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba temannya, Made, datang bawa solusi yang, wah, cemerlang dan baik hati banget. Made bilang,
Tenang aja Ros, aku punya 2 sepeda kok. Wah, baik banget ya Made. Jadi, ini dia solusinya. Mereka nggak ngebiarin Laros sedih sendirian. Semuanya sepakat buat ngumpul di rumah Made, terus hias sepedanya bareng-bareng. Nah, ini baru yang namanya sahabat sejati. Oke, sekarang kita langsung loncat ke hari karnavalnya ya. Kita lihat gimana semangat kebersamaan mereka ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Wih, lihat deh, hari karnaval akhirnya tiba. Ada pertunjukan Reok Ponorogo yang megah banget. Terus ada juga barongsai yang gerakannya lincah. Keren ya, pesta ini benar-benar nunjukin betapa kaya dan indahnya budaya kita di Indonesia kalau bersatu. Nah, di tengah-tengah serunya acara, Pak Kepala Desa Bhinneka naik ke atas panggung. Beliau mau ngasih tahu sesuatu nih. Katanya, karnaval ini bukan cuma sekedar pesta biasa, tapi ada artinya yang dalam banget. Beliau ngajarin kita soal toleransi. Apa itu toleransi? Gampangnya, itu sikap saling menghargai semua perbedaan yang ada. Mulai dari adat istiadat, agama, sampai kepercayaan. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa hidup bareng dengan rukun dan damai. Oke teman-teman, semangat kebersamaan kayak Desa Bhinneka tadi itu ternyata bukan cuma di cerita loh. Semangat yang keren ini beneran ada di seluruh penjuru Indonesia. Mau lihat contoh-contohnya? Yuk kita intip. Contohnya kayak ini nih, coba lihat. Masyarakat kita yang beda keyakinan itu saling bantu dan saling hormat. Di Bali ada para pecalang yang ikut jagain keamanan pas umat muslim lagi sholat Idul Adha. Terus ada juga momen silaturahmi di gereja. Ada banget ya lihatnya. Terus lihat yang ini juga deh. Di kampung adat Cirende, warganya gotong royong alias kerja bareng-bareng buat ngolah makanan pokok mereka. Ini bukti nyata kalau kebersamaan mereka itu kuat banget. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ternyata banyak banget loh tradisi keren di Indonesia yang merupakan campuran dari berbagai budaya yang hidup rukun. Salah satu contohnya, lihat deh arsitektur Masjid Kudus. Di situ ada perpaduan unsur Hindu dan Islam. Keren kan? Oke, kita udah lihat banyak banget contoh kebaikan dan kerjasama yang inspiratif. Nah sekarang, giliran kamu. Ayo kita coba berpikir dan beraksi bareng-bareng. Jadi tantangannya begini. Ada 2 sahabat, namanya Yana dan Ajat. Nah, mereka ini punya kepercayaan dan makanan kesukaan yang beda. Yana dari kepercayaan Sunda Wiwitan, makanannya singkong. Kalau Ajat beragama Islam dan makanannya nasi. Suatu hari, mereka dapat tugas sekolah. Harus saling berbagi bekal. Wah, gimana ya? Nah, pertanyaannya buat kamu, menurut kamu gimana sih cara terbaik buat Yana dan Ajat supaya... Oke, jadi kita udah nonton tadi video tentang mengenal lingkungan sekitar, yaitu menghargai perbedaan identitas. Nah, di dalam cerita tadi ada berapa tokohnya? Ada 3, Bu. Ya, ada siapa aja? Ros, Dan Made. iya, ada 3. Jadi tadi di dalam cerita itu ada lomba sepeda hias. Dani itu sebagai pemberi informasi. Tetapi teman-temannya itu ada kendala nih. Ada 1 orang tadi yang bernama Ros tidak memiliki sepeda. Apa yang dilakukan teman-temannya? Beli baru. Iya, meminjamkan sepedanya kepada Ros. Jadi itu kira-kira termasuk sikap apa? Menolong. Iya, betul. Menolong teman yang kesusahan. Yang membutuhkan atau kesusahan. Iya. Nah, selain itu tadi di dalam video pas pembukaan acara karnaval ada 2 tampilan budaya. Ada yang ingat nggak tadi di video ada budaya apa aja? Reok Ponorogo dan bukan jalan. Reok Ponorogo memang bentuknya
Oke, Ani kenapa alasannya nggak suka makanannya dibagi ke orang lain? Karena mama selalu ngajarin kalau aku cuma boleh makan. Tapi Ani kadang kita punya aku kan. Ini dihabisin barang ini, Bu. Ani itu coba tadi katanya nggak boleh minta punya orang lain, tapi itu punya Nabil dihabisi. Nyobain bikin buah. Oke, jadi sikap Alika itu wajib dicontoh. Ibu ada sebuah soal. Jadi soalnya ini berupa kasus tentang permasalahan adat, suku, bahasa dan budaya. Jadi nanti ibu bagi kelompoknya itu jadi 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok nanti menyelesaikan kasusnya. Yang kasusnya selesai duluan, boleh maju ke depan. Nanti ibu kasih petunjuk atau teka-teki. Kalian nanti berkeliling mencari jawaban dari soal yang ibu bagikan. Paham tidak? Jadi ini harus buru-buru dikerjain kasusnya. Nanti yang udah selesai maju, terus ibu kasih petunjuk kalian keluar ke lapangan. Nanti kalian cari di situ mana pos-pos yang berisi petunjuk yang ibu kasih. Paham? Oke, ini ayo buruan dikerjain kasusnya. Oke. Yang selesai duluan nanti boleh keluar melakukan pos berkeliling. Iya, Alika gak gitu loh. Ini. Iya bener loh aku. Ini jangan dicopet. Alika, kenapa? Alika loh, jangan copet. Masa dia sendiri aku gak boleh ribut. Ini jangan bareng-bareng. Gimana? Kelasnya ditaruh di mana? Di pojok atas. Di pojok atas. Kita udah selesai kan siapa? Oke, maju ke depan. Selesai. Sini. Ya, kalau udah kamu dapat teka-teki, nanti kamu pecahin teka-tekinya, diisi. Nanti kalau udah ibu ada di luar. Iya, ada. Alika, Nih, Arif belum selesai, Arif. Ini Bu. Dari mana? Arif mana yang belum? Ini susah Bu. Oh, susah. Kenapa kok susah? Enggak paham. Temen-temennya udah keluar pos berkeliling loh. Sini, kalau udah sini ibu kasih. Ibu kasih. aku duluan, Bu. Nggak dia nggak ngajak aku. Oke, boleh duduk di tempatnya. Tapi, Buruan. Ayo Pak Ali, udah balik. Bu, tadi jawabannya dibongkar sama Nabila kita. Iya, iya, Bu. Oke, boleh duduk gimana? Tadi jawabannya gampang apa susah? Gampang. Nah, gampang atau susah, Alika? Susah, Bu. Oke, pinter. Nah, kalian tadi udah berkeliling, udah nyari jawaban dari pos-posnya. Sekarang ibu minta 2 kelompok aja maju ke depan, yaitu kelompoknya Alika dan Andi. Loh, iya, kamu loh Kak. Oke, yang maju itu ada kelompok Alika dan Andi, disusul oleh kelompok Nabila dan April. Sekarang ayo boleh maju dulu. Ya Allah, bukan ada yang lain. Disesuaikan. Sampai loh, Bu. Oke, yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Tadi aku dan kelompokku yaitu Ani telah mengerjakan tugas dari Ibu Ani. Jadi di sini teman-teman, tadi saat kita berdua sudah menemukan jawabannya Bu. Ada di pos 1 itu tentang bentuk suku keberagamannya, itu suku bangsa contoh
dibaca dulu ini. Adanya, iya, oh iya ya. Dengan sabar. Yuk. yang Terjadi pada kasus tersebut. Apa jawabannya nih? adanya sikap tidak Bu, masa udah kelas 4 nggak bisa baca sih, Bu? Nabila, oke, dengerin Ani ya. Saya dengerin Nabila. Didik mengejek temannya. Oke, udah ya. Oke, baik teman-teman, itulah tadi yang sudah dibacakan oleh kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ani dan Alika. Ayo. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo, April dan Nabila. Ayo, nggak boleh mengeluh. Belajar itu dapat pahala. Yuk. Untuk Adi ngobrol-ngobrol Bu. Ani, Alika, dengarkan temennya Maju dulu ya. Bosan mungkin Bu. Ngobrol terus. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Nabila yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari Baik, di sini yang pertama ada mengenal keberagaman. Yang pertama ini ada suku, contohnya suku Jawa, Sunda, Batak. Terus yang kedua Islam, Kristen, Katolik. Nabila. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu saya memiliki teman yang berbeda suku. Contohnya saya memiliki teman yang berasal dari suku yang berbeda, tapi tetap bermain. Saya juga pernah melihat teman yang menggunakan pakaian adat berbeda. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. April dan Nabila. Oke, jadi pembelajaran kita udah sampai di tahap terakhir. Nah, ada yang mau bantu ibu menyimpulkan? Kita belajar Pancasila. Iya, Pancasila ada suku. Iya, terus Ada bahasa, ada adat, ada suku. betul. Jadi kita sudah belajar tentang perbedaan suku, adat, bahasa, dan budaya. Oke, good job. Berarti udah pada paham semua ya? Oke, karena sudah paham semua. Ibu akhiri.